Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Bab salatil khusuf lil qamar wal khusuf lis syams. Bab menjelaskan tentang salat gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana rembulan. Kenapa diberikan bab khusus tentang salat ini? Karena memang salat ini berbeda dengan salat yang lain. Sebagaimana di dalam rukun-rukun salat fardu atau salat-salat yang lain, ya apabila sama, maka tidak diberikan bab khusus. Tapi karena ada sedikit perbedaan, maka diberikan bab khusus, sehingga ada bab khusus tentang salat khusuf lil qamar wal khusuf lil syamsi. Perbedaannya di mana? Perbedaannya nanti di dalam tata cara menjalankan salat gerhana. Salat gerhana kaifiyah atau tata cara menjalankan salat gerhana, dzi rak'atani wa kilahataini hawat ruku'aini wa qaumataini. Salat gerhana dilakukan dengan 2 rakaat. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini imaman ma'muman atau lillahi ta'ala. Adapun khusuf li syams, usolli sunnatan li khusufis syamsi rak'ataini mustaqbilal kiblati imaman ma'muman keadaan lillahi ta'ala. Salat ini tidak diwajibkan untuk berjamaah, tapi disunnahkan untuk berjamaah. Termasuk daripada salat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah adalah salat gerhana. Dilakukan dengan 2 rakaat. Wa kilahataini hawat ruku'aini wa qaumataini. 2 rakaat yang kedua-duanya ini mencakup dengan 2 ruku' dan 2 berdiri. Ya, wakilah hati ini kedua-duanya dalam 2 rakaat ini saudara-saudara memiliki 2 ruku dari 2 rakaat. Setiap 1 rakaat 2 ruku dan 2 berdiri. Jadi ketika takbiratul ihram, kemudian dia ruku', kemudian berdiri lagi, kemudian ruku', kemudian i'tidal, kemudian sujud. Paham? Ya. Ini berdiri yang pertama, ini ruku' yang pertama, ini berdiri yang kedua, kemudian ini adalah ruku yang kedua. Kemudian ini baru i'tidal, baru ini sujud. Paham? Dzi rak'atani wa kilahataini hawat ruku'aini wa qaumataini. 2 rakaat, namun dalam 1 rakaat ada 2 ruku', ada 2 berdiri. Berdiri yang pertama membaca Fatihah dan surat sepanjang-panjangnya. Ya. Kemudian dia ruku' yang pertama. Ketika ruku' kemudian berdiri lagi, Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah. Dia tetap berdiri lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia ruku', kemudian baru i'tidal, baru sujud. Beginilah cara menjalankan salat gerhana. Ya. Duduk. Dari mana lo? Dzi rak'atani wa kilahataini hawat ruku'aini wa qaumataini. Faham ini? Jadi salat gerhana adalah salat yang dilakukan 2 rakaat dan kedua-duanya ini mencakup, mengandung, melakukan 2 ruku' dengan 2 berdiri dalam 1 rakaatnya. Seperti ini 1 rakaat nih.
Usolli sunatal li khusufil qamari rakataini imaman ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, baca Fatihah, baca surat, ruku', berdiri lagi, baca Fatihah, baca surat, ruku', berdiri lagi, i'tidal baru sujud. Faham? Wa yusannu tatwilu iqtiral qaumati, disunahkan untuk memperpanjang bacaan berdiri. Ya. Panjang-panjangnya. Rakaat pertama membaca Al-Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Rakaat ketiga An-Nisa. Rakaat keempat Al-Maidah. Ya, begitu. Bukan rakaat sih, berdiri ya. Berdiri yang keempat Al-Maidah. Setelah Baqarah, Ali Imran, sapi milik siapa? Sapi milik Pak Ali Imran. Ya. Ali Imran punya anak berapa? Banyak anaknya. An-Nisa. Bukan An-Nisa nih, bukan anak tapi istri-istrinya. Ya, istri-istrinya. An-Nisa. Setelah itu Al-Maidah. Al-Maidah itu hidangan makanan bareng, makan bareng, lebih enak. Ya, berantem silahkan. Pernah suatu hari Rasulullah SAW makan dengan istri-istrinya. Istrinya. Atau canda sama istri-istrinya. Jadi ada Sayyidatina Aisyah di sana, ada satu lagi Sayyidatina Hafsah atau siapa begitu. Atau Sayyidatina Sauda atau siapa. Ya. Jadi biasa ketika masak roti apa begitu masih ngadonin. Ya. Kemudian secara istri Rasulullah naruh tepung di muka istri Rasulullah yang satu lagi. Ya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Mundur Rasulullah. Silakan. Lanjutkan. Rasulullah mundur, takut kena. Ayo, silakan. Silakan. Begitu. Yang penting jangan piring yang terbang. Gitu. Jadi disunahkan untuk memperpanjang bacaan dalam keadaan berdiri. Wa subhati rakaati wa sedati, dan juga tasbih di dalam ruku' dan tasbih di dalam sujud. Ya. Panjang banget. Ya. Kalau itu afdhalnya ketika berdiri rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, ketiga diri An-Nisa, kemudian diri yang keempat adalah Al-Maidah. Karena dalam satu rakaat ada 2 berdiri, berarti sama dengan 4. Ya. Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa sama Al-Maidah. Itu kalau memang bisa. Tapi kalau memang tidak bisa, maka mi'atai ayah minha, kira-kira membaca 100 ayat, berapa itu? Ya, lumayan lama kan? Ya, 200 ayat, hampir 1 jam berdiri. Begitu. Lumayan. Begitu. Intinya dipanjangkan berdirinya tersebut. Sekarang nggak ada. Ya. Yang penting sholat. Sekarang lagi rame lagi. Mungkin dulu-dulu jarang orang menjalankan sholat gerhana, tapi sekarang udah rame. Ya, medsos kemana-mana. Yo, sholat gerhana. Ya, ada orang yang ketika gerhana, ya, ada menjalankan sholat, ada orang yang menikmati sebagai kejadian alam dan keindahan alam. Dilihatin aja. Ya, mantengin TV, mantengin HP. Waduh. Puncaknya nih. Waduh. Mengabadikan. Ya. Begitu. Padahal gerhana itu sebagai renungan. Ya. Sebagai renungan. Bukan sebagai tontonan. Ya. Renungan bahwasanya matahari yang biasanya bersinar mampu Allah Subhanahu wa taala tutupi dengan gerhana tersebut.
menutupi dengan bulan. Kan gerhana kan begitu kan? Kenapa ada gerhana matahari dan gerhana rembulan? Begini saudara, biar kita tahu. Ya. Kita ini hidup di dunia, di bumi ini kita. Ini bumi. Ya, ketika terjadi gerhana matahari, berarti matahari itu tertutupi dengan rembulan. Ente tahu matahari dengan rembulan bedanya? Ya, matahari itu 170 kali lipat gedenya bumi. Ya, matahari. Adapun bulan itu 70 kali lipat gedenya bumi. Ya, gede. Ini bukan ngarang ya. Tapi memang disebutkan dalam tafsir Yasin seperti itu. Kalau kita lihat kan bumi sama bulan gedean bumi seakan-akan ya. Ya enggak? Ya kan? Nah, padahal ini enggak tahu. Karena di dalam tafsir Yasin seperti itu. Dalam tafsir Yasin disebutkan bahwasanya bulan itu 70 kali lipat gedenya bumi. Sedangkan matahari 170 kali lipat gedenya bumi. Ya. Kenapa kok ada persepsi bulan lebih kecil daripada bumi? Karena ada orang ngaku-ngaku pergi ke bulan. Ya, ngaku-ngaku orang pergi ke bulan kemudian membanding-bandingkan dengan bumi. Nggak bisa. Ya, bulan itu jauh. Ya. Kemudian juga lebih besar. Ini kata ulama seperti itu. Ya wallahu alam, kalau dalam penemuan yang lain ya wallahu alam. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian juga kalau kita lihat gerhana nih. Gerhana. Ya. Fenomena gerhana. Kalau gerhana matahari berarti matahari tertutupi oleh rembulan. Berarti seperti ini. Ini di sini ada mata rembulan, ada matahari. Rembulan menutupi matahari. Kalau kita lihat cerdas dengan seksama, padahal kan matahari sama bulan gedean mana tadi? Gede matahari kan? Tapi ketika terjadi matahari gerhana, coba pasti bedanya ini matahari, ini bulan. Ada namanya gerhana cincin. Sama nggak? Beda dikit aja. Ya, kenapa? Saking jauhnya. Sesuatu semakin jauh, semakin kecil. Karena ini semakin dekat ke sini, ke bumi, meskipun bulan itu lebih kecil daripada matahari sebenarnya, tapi lebih dekat ke bumi. Sehingga kelihatan gede bisa melihat menutupi matahari. Dengan jauhnya seperti itu masih nggak bisa menutupi semuanya. Ada namanya gerhana cincin. Ya, paham nggak ente? Pas kan ada ketika matahari lewat, bulan ini lewat, pas di sampingnya sini ada cincin. Maksudnya memang masih ada cincinnya. Pinggir-pinggirnya ini masih ada. Ada sedikit. Ini menunjukkan bahwasannya matahari itu jauh banget. Ya, jauh banget. Sehingga yang gedenya seperti itu 170 kali lipat hanya bisa ditutupi dengan 70 kali lipatnya. Dari bumi ini. Bisa tutupi. Paham ini maksudnya? Kalau udah jauh, ya kemudian seperti itu. Kemudian juga ketika terjadi gerhana bulan. Nah, gerhana bulan. Gerhana bulan. Kalau gerhana bulan berarti bagaimana? Kalau pelajaran di IPA ya. Ya, pelajaran di IPA. Berarti di sini ini ada bulan, di sini matahari, sinar matahari tertutupi oleh bumi sehingga tidak sampai kepada bulan. Itu pelajaran IPA-nya seperti itu. Ya. Pelajaran IPA-nya. Sehingga bulan
tidak memiliki cahaya. Tidak memiliki cahaya. Tidak memiliki cahaya. Karena memang di malam hari terjadi. Nah, biasanya ini saudara-saudara, gerhana matahari nih. Kalau ada gerhana matahari itu terjadi pada tanggal 1 bulan Hijriah. 1 bulan Hijriah. Tapi kalau gerhana rembulan tanggal 14 atau tanggal 15 Hijriah. Tidak ada terjadi gerhana rembulan pada bulan sabit. Tidak ada. Gerhana rembulan itu terjadi pada bulan purnama. Pada bulan purnama. Sedangkan gerhana matahari ketika bulan ini kecil. Karena memang tidak terlihat cahayanya. Sehingga dimungkinkan akan berpas-pasan di dalam peredaran bulan dan bumi tersebut. Jadi, bulan dan bumi ini bergerak. Pada suatu saat, pada suatu masa pergerakan ini, masalahnya pergerakan begini. Gerakan. Pada suatu saat ini gerhana dan ini matahari, gerakannya ini bisa matahari di sini, set begitu. Ini bumi, ini bulan, ini matahari menutupi. Bisa saja ini kembali ke sini, sehingga bulannya mataharinya di tengah, buminya di tengah, matahari di sini. Jadi peredaran ini bukan begini. Enggak, salah besar. Tapi peredarannya itu begini, kemudian ke atas, ke sini, ke samping. Ente tahu pernah bikin gangsing? Ya, pernah kelas SD? Ya, beli gitu kan ada kan, gini kan ya. Kan muter-muter tuh. Nah, itu alam semesta seperti itu. Bukan vertikal, horizontal begini doang, gini doang. Lah, muter-muter ke sana, muter ke sini terus seperti itu. Sehingga hitungannya nantinya akan dipaskan, matahari bisa dengan bulan. Sehingga bumi di sini terjadilah gerhana matahari. Kemudian ternyata kadang matahari tertutupi oleh bumi sehingga bulan tidak mendapatkan sinar dari matahari. Terjadi gerhana rembulan. Begitu. Ketika terjadi gerhana rembulan gelap. Tapi tidak terlalu gelap banget. Kenapa demikian? Karena memang pada dasarnya bulan itu sudah bercahaya. Ya, tapi tidak sekuat matahari. Paham nggak? Pada dasarnya, makanya ente perhatikan. Ketika terjadi gerhana rembulan, tidak seperti gerhana matahari. Kalau gerhana matahari tertutupi, tetap benar-benar hitam depannya. Karena itu rembulan. Menutupi yang ente tahu batu. Itu tahu batu kayak kan kelereng, tahu kelereng? Ya, atau batu besar. Ketika di center dari belakang, ini ada cahayanya nggak? Hitam di sini. Karena memang tidak bisa menembus ke depan jauh. Maka yang terjadi adalah hitam. Kecuali kalau batu-batu ginian langsung bisa nempel, langsung bisa. Tapi kalau batu itu terlalu gede, di center, dia bercahaya, tapi tidak menembus. Paham? Sehingga tidak menembus ke depan. Makanya diperhatikan, kalau ada gerhana matahari total masalah. Gerhana matahari total. Ya, atau gerhana matahari cincin. Maka matahari di sini bulan akan hitam. Paham nggak? Bulannya berbentuk itu hitam, bukan hitam matahari. Itu hitam tuh rembulan. Rembulan yang lewat pas-pasan dengan matahari secara begitulah. Ya, tadi hitung-hitungannya begitu. Padahal jauh banget. Jauh, tapi seakan-akan dilewatin pas begitu. Paham? Sehingga nanti yang terlihat apanya? Bulannya hitam karena memang dia tidak mendapatkan cahaya. Cahayanya mantul ke sini. Tapi yang dilihat kan kita ke sini. Yang cahaya dari sini. Ini kan matahari ke sini kan sinarnya. Yang sini yang dilihat oleh bumi, orang-orang di bumi, yang dilihat tidak terlalu cahaya. Karena cahaya kalau dari sini kena cahaya dari sini maka terang. Tapi kalau dari belakang tidak bisa mantul. Sehingga dia hitam. Paham ya?
Berbeda dengan gerhana rembulan. Gerhana rembulan itu tidak sampai pada hitam. Ente kalau amati gerhana rembulan total, ya, maka akan menjadi warna yang begitu indah. Warna yang begitu indah. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya, sejatinya, bulan itu bercahaya. Ya. Sehingga ketika terjadi gerhana rembulan, itu adalah warna sesungguhnya rembulan. Warna umbra. Ya kan? Warnanya agak kemerah-merahan begitu kan? Itu warna sejatinya rembulan. Nah, ketika kena sinar matahari, terang dia. Paham kan? Jadi memang bulan itu secara hakikatnya memang bercahaya. Cahaya. Dia cahaya loh. Makanya kalau terjadi gerhana bulan, ente amatin, pasti masih tetap ada cahayanya. Ada apa namanya? Ada warna-warnanya. Paham nggak? Kelihatan. Kalau mata nggak bisa mandang langsung, karena pakai kamera jauh. Warnanya bagus, indah, yang begitu rembulan. Ya, dalam riwayat itu bulan dan matahari itu memiliki cahaya yang sama pada hakikatnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat untuk menutupi, sehingga dicambuklah dengan sayapnya, sehingga cahayanya hilang, redup. Seperti itu. Kalau seandainya matahari bercahaya, bulan bercahaya, kapan tidurnya, istirahatnya? Kagak ada malam. Begitu, paham? Ya, ini gerhana matahari dan gerhana rembulan. Gerhana matahari terjadi pada tanggal 1 Hijriah. 1. Ya, ketika rembulan, bulan sabit. Ya, nggak ada tanggal 15 Hijriah ada gerhana matahari. Kagak ada. Ya, itu mengada-ngada. Ya, tapi kalau gerhana rembulan adanya tanggal bulan purnama. Ima tanggal 14-nya atau tanggal 15-nya. Paham ini? Itu pasti seperti itu. Udah pasti. Kalau tidak seperti itu, salah. Salah berarti. Paham nggak? Makanya di bulan Ramadan itu, termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, ketika di bulan Ramadan ada dua kali gerhana. Tanggal 1 gerhana matahari, ketika tanggal 15 gerhana rembulan. Tanda-tanda 1 bulan terjadi 2 kali gerhana. Tanggal 1 masuk Ramadan, gerhana matahari, ketika tanggal 15 gerhana rembulan. Nah, jangan kebalik, tanggal 1 Hijriah gerhana rembulan, tanggal 15 gerhana matahari. Kagak salah itu hitungannya. Ya benar. Paham kan? Gitu. Itu kan seperti itu ya. Ini gerhana. Nah, ketika melihat gerhana, fenomena yang seperti ini, apa yang dilakukan? Ya, bukan mengabadikan dengan hanya sekedar mengagumi. Kalau hanya orang mengagumi, dia salah. Karena orang beriman harusnya bukan mengagumi. Ya, tapi beriman siapa yang menciptakan ini. Karena ini ciptaan maha dahsyat. Ciptaan maha dahsyat. Barang yang gede seperti itu, matahari bisa tertutupi. Rembulan yang gede seperti itu bisa tertutupi. Subhanallah, ini kejadian. Kejadian seperti itu. Maksudnya apa? Peringatan bahwasanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Allah lah yang memutarkan ya alam semesta ini. Suatu saat perputaran ini semakin lemah. Sama seperti baterai. Sama suatu saat seperti itu. Ada masanya. Ente punya baterai. Tahu ente punya baterai? Baterai, HP di situ. HP, ketika dicas 100%, lihat di sini, itu diumpamakan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta. Ketika sering dipakai itu HP, berselancar ke medsos, terus apalagi digunakan yang lain dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Menyedot, ya kan? Lama-lama habis. Begitu juga alam semesta. Ini ada masanya. Dicas oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada masa-masa tertentu.
terus berputar terus seperti itu. Lama habis nih masanya. Habis karena waktunya habis. Sehingga kalau baterainya habis, berhenti. Ketika berhenti satu sama lain, ini jol sini, ini kena sini, ini kena sini, sehingga hancurlah alam semesta. Perputaran seperti itu. Ini logika aneh. Logika aneh. Dari mana Ustaz? Dari aneh sendiri. Dari aneh sendiri begitu. Begitu. Ya, diumpamakan seperti itu. Ya, wasyamsu tajri limustaqarrin lah. Ada tempatnya, ada ketentuannya. Kapan matahari itu tidak bergerak? Kapan bumi itu tidak bergerak? Kapan bulan itu tidak bergerak? Kapan planet-planet tidak bergerak? Tidak ada di alam semesta ini yang bergerak, yang diam, tidak ada. Semuanya bergerak. Kalau dia berhenti, kalau dia tidak bergerak, berarti mati. Hancur. Semuanya di alam semesta ini bergerak. Bulan, bintang, matahari, bumi, planet, semuanya bergerak. Ya, itu berarti masih ada tanda kehidupan. Ya, kalau dia berhenti berarti nyawanya udah nggak ada, berarti mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Amin. Nah, ini gerhana ya. Jadi gerhana baik itu gerhana matahari ataupun gerhana rembulan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang patut direnungkan dan juga diambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan cahaya, Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk menghilangkan cahaya. Begitu. Wallahu alam bisawab.